disiarkan langsung dari Grand Studio Metro TV. Inilah Opsi, opini dua sisi, berbeda pandangan tanpa saling menyalahkan, dan dipandu oleh Afiani Malik. Selamat malam. Pemirsa, gencarnya pengungkapan kasus korupsi belakangan ini mengisyaratkan korupsi memang tidak gampang dibasmi. Karenanya rencana membentuk detasemen khusus tindak pidana korupsi atau Densus Tipikor Polri kini kembali mencuat bahkan semakin menguat. Banyak yang mendukung lahirnya Densus Anti Korupsi, tapi tidak sedikit pula yang beranggapan keberadaannya belum diperlukan. Seberapa pentingkah pembentukan Densus Tipikor Polri? Akankah mampu bersinergi dengan KPK dan juga Kejaksaan? Atau justru memantik persaingan tidak sehat dan menjadi ajang seteru baru antar institusi penegak hukum? Inilah Opsi, opini dua sisi pada malam hari ini. Urgensi Densus Anti Korupsi. Saya tidak ingin jangan diadu-adu saya dengan komen lain yang sepotong-sepotong. Dan pemirsa, untuk mengulasnya sudah hadir Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Polisi Rikwanto. Komisioner Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Barita Simanjuntak. Anggota Komisi 3 DPR fraksi PDIP Junimart Girsang. Dan juga pakar hukum tata negara Andi Irman Putra Sidin. Selamat malam para narasumber, terima kasih sudah hadir di Opsi pada malam hari ini. Pertama saya tentu ke Komisi 3 terlebih dahulu. Bang Junimart, apa sih alasannya, urgensinya bahwa Densus Tipikor Polri ini harus dibentuk sementara ada KPK dan juga Kejaksaan? Ya, jadi begini, biar ini jelas. Yang pertama saya harus klarifikasi bahwa Densus Tipikor itu bukan inisiatif dari Polri. Ini muncul ketika kami RDP dengan Kapolri dan jajarannya pada tanggal 23 Mei tahun 2017. Dalam RDP tersebut, ya melalui forum Komisi 3 itu mempertanyakan kepada Kapolri, kok sudah 15 tahun ya berdiri KPK, Polri ini nggak ada gregetnya. Apa masalahnya? Kan begitu. Apa masalahnya? Sementara kan kita tahu para penyidik Polri itu ya 80% ya dipakai oleh KPK. Nah lalu Pak Jenderal Tito Karnavian, yang Muhammad Tito Karnavian mengatakan kami terkendala di masalah anggaran. Oleh karena itu dalam perjalanan RDP tersebut kami menawarkan kepada Saudara Kapolri, bagaimana kalau kita mewacanakan untuk dibentuk Densus seperti 88 itu, ya. Densus 88, lalu kita bentuk Densus Tipikor. Lalu dari pihak Polri mengatakan masalah anggaran. Anggaran kan tentu akan kita bicarakan, kita kaji, lalu kita ketok. Nah setelah itu secara singkat kita kembali melakukan rapat kerja. Saudara Kapolri mengajukan anggaran sebanyak 2,7 T. Ya, kita dok 2,6 dengan catatan bahwa anggota Polri yang nanti akan berperan serta di sana adalah anggota Polri yang betul-betul ya melalui selektivitas yang cukup tinggi. Jadi akhir tahun ini Densus Tipikor pasti terbentuk? Ya, dengan sebanyak 2.000 sekian saya lupa, ya itu harus digaji yang sama dengan instansi lain seperti KPK. Maka mereka akan bisa bekerja secara maksimal dan akan bisa mencapai target. Apa semua pihak sudah setuju? Sesuai dengan klaim dari Tito Karnavian, semua pihak sudah setuju, termasuk juga Kejaksaan? Begini, minggu lalu kita rapat gabungan dengan Kementerian Hukum dan HAM, ya Saudara Lawli, Menteri di sana hadir. Ada Jaksa Agung, ya Pak Pras, ada Ketua KPK lengkap dengan komisioner dan ada Saudara Kapolri. Dalam pertemuan tersebut memang tertutup, tapi harus saya buka dalam forum ini. Semua sepakat dan setuju.
Semua sepakat dan setuju? Semua sepakat dan setuju dengan Densus Tipikor ini. Oke. Tidak terkecuali dengan KPK itu sendiri. Bang Barita, gimana? Semua setuju? Ya, saya kira sejauh pembentukan Densus Tipikor itu adalah dinamika kelembagaan memperkuat pemberantasan korupsi sesuai dengan mekanisme tugas kewenangan yang diatur undang-undang, saya kira itu tidak masalah. Hanya kan menjadi muncul Soal kewenangan persoalan. penuntutan bagaimana? Nah, itu yang menjadi masalah ketika Kapolri menyatakan dalam rapat gabungan itu bahwa ada dua opsi. Yang kedua opsi itu memberi pilihan pembentukan Densus itu satu atap di mana fungsi penyidikan dan penuntutan di bawah kepemimpinan yang kolektif kolegial, dan kedua persoalannya dibentuk satuan tugas bersama di bawah Densus itu. Nah, itu yang menurut kami berbenturan dengan undang-undang. Oke. Jadi ini Saya yang kira begini ya, ini perlu kita luruskan biar tidak kemana-mana ini beritanya. Ini kan dalam rapat tertutup. Ya, Pak Kapolri tidak pernah mengatakan satu atap. Ya, dia hanya menyampaikan bagaimana caranya, ya, supaya bisa bekerja seperti satu atap. Oke, tidak satu atap. Bukan satu atap. Seperti Seperti satu atap. Sebentar, Bang Irman, alasannya logis nggak sejauh ini yang diungkapkan dari pihak Kejaksaan maupun Komisi 3? Ya, saya kira memang kalau ada benturan sama undang-undang, saya kira memang harus segera diantisipasi oleh Komisi Kejaksaan itu. Ya. Tapi saya nggak tahu juga apakah satu atap atau bagaimana. Tapi, Seperti satu atap. ya, seperti satu atap ya saya belum tahu anatominya bagaimana. Tapi pikiran saya sih bukan ke arah sana. Pikiran saya adalah ini Densus ke depan ini mau ngapain ya? Apakah tidak cukup dengan kewenangan yang dimiliki polisi? Ya, dimiliki polisi seperti sekarang Kejaksaan. Sementara sekarang pun saya berpikir penyelidikan di pemberantasan korupsi itu ada 3 lembaga, penyidikan ada juga 3 lembaga, ya, penuntutan 2 lembaga, terlalu banyak ini, terlalu banyak lembaga. Kenapa ke depan DPR tidak berpikir untuk memfokuskan pada misalnya penyidikan 1 lembaga aja, penuntutan 1 lembaga, tidak bisa berpikir semakin banyak yang mengepung itu semakin efektif, nggak begitu berpikirnya, ya. Tapi 15 Ya, tahun tidak katanya bisa belum ada berpikir. gergetnya dari Polri. Ntar bisa saya tanya Pak Riwanto. Begini, bukan beban Polri ini, bukan satu-satunya beban Polri untuk memberantas korupsi, ya. Tapi beban DPR sebagai wakil rakyat untuk memikirkan bagaimana 5 tahun ke depan korupsi itu berkurang, gitu. Ya, itu yang harus dipikirkan. Ini solusi Anda lihat dari DPR? Saya nggak bilang bukan solusi, tapi saya juga belum melihat ini solusi, kan kira-kira Belum seperti melihat. itu. Cuman kan saya bayanginnya jangan-jangan nanti rebutan ini nangkap-nangkap orang di situ. Ada tadi istilah ngejar target dan lain sebagainya. Kalau rebutan, ini gemetar ini negara ini nanti semua itu tidak ada yang mau mengelola negara. Sementara Karena tujuan ketakutan. kita bernegara bukan menangkap orang semakin banyak tiap bulan, bukan begitu berpikir kita untuk menyelenggarakan negara. Nah, jangan sampai begitu berpikirnya untuk menyelenggarakan negara. Nah, ini yang masih saya amati terus, apa sih gejala apa sih ini Densus tiba-tiba. Ya, Anda cium gejala Kan apa, Bang kira-kira Irman? seperti Ada yang itu. juga bilang ini agak alergi juga teman-teman di DPR dengan KPK. Anda lihat ada motif tertentu seperti itu? Di undang-undang KPK memang yang dibuat itu memang ada di undang-undang itu karena dianggap peran penegak hukum ini dalam lembaga pemerintahan ini tidak disebut jelas juga, dianggap tidak efektif dan efisien, ya, kira-kira seperti itu. Apakah mungkin ini jawaban yang 20 tahun yang lalu ini mau dikatakan bahwa ini pemberantasan korupsi udah efektif dan efisien nih, karena sudah ada Densus dan kita akan lihat 2 tahun ke depan, sehingga 2 tahun ke depan KPK tidak perlu ada lagi. Nah, kalau begitu cara kerjanya, saya sih tidak berpikir begitu. Tidak berpikir seandainya seperti itu, saya tidak berpikir begitu. Saya berpikirnya bagaimana kemudian kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga pemerintahan yang ada, lembaga penegakan hukum yang ada itu kembali, oh inilah lembaga yang memang yang layak untuk melakukan pemberantasan korupsi dan seterusnya. Itu yang menjadi penting di situ. Bukan semakin memperkuat atau menambah kepungan-kepungan. Karena harus disadari ya, korupsi itu bukan hanya penyuapan aja. Korupsi itu adalah proses, salah satunya adalah proses penyelenggaraan negara itu. Kebijakan yang keliru, orang bisa dicabut hak kewarganegaranya. Jangan sampai di situ problemnya. Bagaimana Bang Rikwanto, setuju nggak kalau polisi harus membenahi diri sebelum Densus ini dibentuk? Begini, tadi pendapat ya Pak Dini Mbak Girsang, Pak Ibrahim Tasidin, dan rekan kita dari Pak Barita. Komisioner Pak Barita. Sebenarnya kita yang membenahi diri ya, polisi. Jadi kita sudah punya Direktorat Tipikor.
1 tahun ini kita sudah menangani 1.200 kasus korupsi. Kenapa itu nggak yang dibesarkan dan Dan dikuatkan? kita tidak gembar-gembor ya. Jalan, jadi nggak gaduh juga. Tahun 2015 1.600. Ya, kalau hitung-hitung dari 2002 kita sudah hampir 22.000 kasus kita tangani ya. Kita berkaca kepada Densus 88. Dulu itu Direktorat Anti Teror. Kemudian seiring dengan perjalanan waktu, teror makin meningkat, makin masif. Kita bentuk sistem yang struktur yang cukup kuat untuk menangani itu. Maka dibentuk Densus 88. Dimulai daripada kejadian di Bom Bali itu. Nah, ke depan ini kita alangkah baiknya kalau penanganan korupsi itu lebih masif, lebih efektif dan tersentralistik. Ya, selama ini kan kita desentralisasi ini. Jadi di Polres di ujung sana menangani korupsi, di Polda sana menangani korupsi, dan akhirnya di mata mereka kasus korupsi seperti kasus konvensional biasa. Padahal itu kan efeknya luar biasa. Ada yang bilang kejadian luar biasa, kasus luar biasa. Nah sekarang nanti kita buat sentralisasi, jadi seperti Densus. Nanti polanya di dalamnya itu pemisahan pekerjaan tuh ada, penyelidikan, penindakan, pemberkasan, dan lain-lain, termasuk intelijennya. Apa bedanya dengan KPK, dengan Densus ini? Kalau dibilang dengan KPK, KPK dulu kita gurunya ya. Yang Sampai sekarang, penyidik Pak. kita Sampai itu sekarang, Pak. full di situ, sistemnya juga meniru sistem Densus 88. Ya sebenarnya nggak ada urusan sama KPK sebenarnya. Ya kita yang membenahi diri. Jadi tidak mengganggu KPK sama sekali. Malah kita dukung Bagi KPK. tugasnya gimana tuh antara KPK nanti? Ya, tidak ada pembagian tugas, masing-masing bisa menangani. Bukan, kamu tangani sana, saya tangani sini. Enggak. Siapa yang bisa OTT silakan. Siapa yang bisa hasil penyelidikan silakan. Siapa yang OTT silakan. Nah, cuma di Densus ini kan nanti ada istilahnya pencegahan, ada penindakan, ada pasca pencegahan. Jadi kalau Pak Kapolri bilang itu hit and fix. Jadi pencegahan juga disertai dengan dialog-dialog ya, termasuk sosialisasi. Pasca penindakan juga disertai dengan perbaikan-perbaikan. Ada sistem yang diperbaiki. Mungkin ada peraturan yang harus digugurkan atau yang dikuatkan dan lain-lain. Ada guidance di situ nanti. Oke, baik. Tepuk tangan dulu. Lalu kembali saya akan tanya ke kejaksaan menjadi pihak yang keberatan, terutama soal kewenangan penuntutan dan juga anggaran yang begitu besar, 2,7 triliun rupiah. Apakah ternyata ini juga perlu revisi dari KUHAP atau cukup dari Perpres? Kita lanjutkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Opini Dua Sisi.